Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wan naf'a wal intifa'a wat tadakkura wat tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأرواح سادتنا الصوفية والمصنفين الكتب وأصحاب الراتب الحزب والأوراد والأديار الجميع، خصوصا إلى روح صاحب المؤلف العالم العلامة الشيخ سالم بن سمر الحضرمي رضي الله تعالى عنه وارضاه وجميع مشايخنا، خصوصا الحبيب الإمام سالم بن عبد الله الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد باهر والحبيب قاسم بن أحمد باهر والحبيب مصطفى بن أحمد باهر والحبيب حسين بن صالح المفضل والحبيب إدريس بن محمد الهندوان والحبيب أبو بكر بن محمد بعبد وصول مفرهم والشيخ ميمون زبير وصول مفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة. وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا سيد البارك أحمد بن أحمد بن عبد الله بن الشيخ عبد وعمي عبد الزاد بن عبد الله بن الشيخ عبد وأصولهما وفرهم ومن في هذا المكان وأهل المكان، أن الله يجزيكم كل خير ويجزيكم كل خير وأن الله تفضل وتكرم عليكم كل خير، أن الله يرزقنا إياهم فهم النبيين والمرسلين والحمد الملائكة المقربين بجاه سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف العالم العلامة الشيخ سالم بن سمر الحضرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وأسراره في الدارين آمين، إلى أن قال: faslun utawi iku hadza fasl nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang batalaken wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang batalaken wudu arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Arba'atu asya'a wa arba'atu asya'i. Kayak Ustaz ada yang jawab. Arba'atu asya'a wa asya'i. Kenapa enggak asya'i? Hah? Ya, maksud. Apa ilatnya? Apa ilatnya? Ayo. Tak? Hah? Apa ilatnya?
Ayo. Yang umdah mana yang umdah nih? Hah? Ta'nis ada berapa ta'nis? Ada apa saja? Pinter kelas 1 kamu kan? Masya Allah. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Utawi piro-piro kang batalaken wudu arba'atu asya iku papat piro-piro perkara. Al awalu utawi kang kawitan. Al awalu utawi kang kawitan. Al khariju min ahadis sabilaini. Iku kang metu. Al khariju iku kang metu min ahadis sabilaini saking siji dari dua lubang. Min ahadis sabilaini saking siji loro lubang. Min kubulin au duburin, bayane saking kubul au duburin utawa dubur. Rihin rupane angin. Rihin rupane angin au gerihi utawa liyane angin. Illal maniya kejaba mani. Illal maniya kejaba mani. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah yang keluar dari salah satu dua lubang. Entah itu kubul, lubang kubul ataupun dubur. Baik pun yang keluar itu yang biasa keluar dari kubul ataupun yang tidak biasa keluar dari kubul utawa dubur. Mau yang keluarnya normal, kalau dari kubur itu air kencing, ataupun dari dubur itu kotoran, itu normal. Ataupun yang tidak biasa, entah itu darah, nasallallahu alaihi atau batu, ya, mau basah, mau kering, mau basah, mau kering, yang keluar dari salah satu dua lubang itu membatalkan wudu. Walaupun kalau kering itu nggak wajib istinja. Kalau kering nggak wajib istinja. Na'udzubillah min dzalik, misalkan batu kering keluarnya, itu membatalkan wudu, tapi tidak wajib istinja karena kering. Ya, baik pun dari kubur atau dubur, itu sudah batalkan wudu. Atau yang keluar itu rih. Rih itu berarti angin, ya. Angin itu maksudnya angin kentut, ya. Entah itu anginnya keluar dari dubur ataupun dari kubur. Ini perempuan sering. Ada angin keluarnya dari kubur, tetap itu batalin wudu. Itu perempuan. Habib tahu begini karena Habib sudah nikah. Kadang keluar dari perempuan itu angin kayak kentut, tapi dari kubur. Itu pun membatalkan wudu. Jelas ya? Insya Allah. Mau yang keluar angin ataupun lainnya, selainnya angin. Jadi ada, kalau kentut yang tidak ada suara itu namanya fasa. Kentut tanpa suara, fasa namanya. Angin tok. Tapi itu makhluk gaib tuh. Tidak terlihat wujudnya, ya, tapi bikin orang lari. Itu fasa, ya.
Tapi kalau ada suaranya tapi pelan, kentut kan macam-macam ya. Itu bahasa Arab itu ada semuanya, ada makna, ada bahasanya sendiri dalam bahasa Arab. Kalau tanpa suara kencing namanya faswah, fusiyah. Fusiyah namanya. Fusiyah itu kentut tapi nggak kenceng, itu fusiyah. Tapi kalau kenceng itu namanya durot. Durotun. Awas jangan namain anak nanti durot. Itu namanya kentut ya. Kenapa Abi kasih tahu? Karena ada orang saking fanatiknya dengan bahasa Arab tapi nggak tahu arti, akhirnya menamakan anaknya dengan bahasa Arab tapi sedangkan maknanya itu jelek ya. Dulu di zaman Sayyidina Umar ada anak, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang ibu menamakan anaknya Khunfasa. Khunfasa, kelawar ya. Kata Sayyidina Umar, ganti yo, kamu ini gimana mau nurut anak kamu sama kamu, sedangkan namanya aja jelek, Khunfasa, kelawar. Ada lagi, ada orang dinamain anaknya itu Ahzab. Ahzab, kelihatannya kan bagus ya bahasa Arab ya, Ahzab. Padahal itu kan Ahzab itu kan kelompok orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Ahzab ya. Ada lagi di Trans 7, Habib ngeliat orangnya jualan bakso, dinamain sama bapaknya seton. Serius, Habib juga sampai kaget, loh ya apa ini bapaknya ini, karena saking fanatiknya dengan sering baca Quran, ini sering disebut ini seton ini di Quran, berarti bagus sih. Anak-anaknya dinamain setan. Serius, itu ya, masuk ke berita. Makanya durot itu suaranya gede. Ada, loh, Habib nggak ngomong, ada di Indramayu, namanya durotin. Durot, bukan durrotin. Kalau durroh beda lagi, durrotin itu beda. Durroh itu kan berarti mutiara. Kalau ini durroh, durrotun, durrotun berarti kan iki uangnya doyan kentut iki ya. Ala kulli hal. Jadi semua yang keluar dari min ahadis sabilen, apapun itu yang keluar, baik pun yang normal, yang biasa ataupun tidak, itu membatalkan wudu. Illal maniya, kecuali air mani. Kecuali air mani itu tidak membatalkan wudu, tapi dia wajib mandi. Itu pun keluar air maninya jika bukan dalam keadaan tidur terlentang. Kalau tidur terlentang ya batal wudu, juga wajib mandi. Kalau tidurnya orang yang duduk atau lagi duduk, memakin maka ada minal ard, terus kemudian keluar air mani, maka itu tidak wajib, tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Jelas ya? Insyaallah. Asani utawi kang kaping pindho. Asani utawi kang kaping pindho. Zawalul akli iku ilange akal. Zawalul akli iku ilange akal binaumin kelawan turu au ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma qaidin, kejaba turune wong kang lungguh. Nauma qaidin, kejaba turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepi makadahu, mumakinin netepi sapa qaid makadahu ing panggonane qaid minal ardi saking lemah. Minal ardi saking lemah.
Jadi yang kedua yang membatalkan wudhu itu zawalul akal, hilangnya akal. Hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal itu bukan berarti hilang akalnya, tapi al-ghalabah alaihi. Nanti kalau ngartiin zawalul akli, jangan hilang akal, tapi al-ghalabatu alaihi. Ini Fathul Qarib, yang sudah Fathul Qarib sudah tahu ya. Ada di Fathul Qarib, makna zawalil akal itu maksudnya al-ghalabatu alaihi, dikalahkan atasnya binaumin, bisa babinau, dengan sebab tidur. Akalnya nggak hilang, akalnya tidak tapi dikalahkan oleh karena sebab tidur. Yang bisa menghilangkan akal itu cuma satu, junun, gendeng. Nah, kalau edan sudah hilang akalnya. Nah, arti daripada zawalul akal itu bukan hilangnya akal, tapi dikalahkan. Akalnya kalah oleh sebab, yaitu apa? Tidur. Terus apa lagi? Pingsan. Mugma alih diartikan apa kalau bahasa Jawa? Pingsan ya? Hah? Ayan ya. Mugma alih itu ayan. Ya. Itu akalnya nggak hilang, tapi al-ghalabah alih, dikalahkan sebab penyakit ayan. Atau apa lagi? Sakran. Sakran itu sifat ya. Super ya. Kalau sakran itu kan sifat ya. Makanya Jarmun Shorif. Sifat ma'al ziyadatul alif. Sakran itu sifat. Rajulun sakranu. Jadi akal itu nggak hilang, cuma dikalahkan. Yang bisa menghilangkan akal cuma satu, al-junun, gendeng. Makanya ulama berbeda pendapat. Nah, Habib keluar dari jalur. Ulama berbeda pendapat. Mana lebih afdal, ilmu apa akal? Ilmu apa akal? Menurut Imam Romli, ilmu lebih afdal. Menurut Imam Romli, ilmu lebih afdal. Karena listilzami hilang. Karena orang nggak mungkin punya ilmu kalau nggak duwe akal. Nggak mungkin orang punya akal, nggak mungkin orang punya ilmu kalau tidak punya akal. Tapi menurut Syekh Ibn Hajar, beliau mengatakan al-akal lebih afdal daripada ilmu. Karena akal itu sumbernya ilmu. Karena yang menampung ilmu adalah akal. Itu perbedaan antara ulama. Nah, akal itu sendiri apa? Ayo, akal itu apa? Otak. Akal itu apa? Kalau kamu artikan otak, berarti binatang juga ada kan? Enak otak kambing, otak sapi kan enak ya. Berarti binatang juga punya otak. Al-aqlu di sini definisinya akal itu al-man'u. Definisi akal itu al-mana', mencegah. Secara bahasa al-aqlu huwal man'u. Akal itu sesuatu yang bisa mencegah. Itu akal. Wa syar'an, dan menurut syar'a. Menurut syar'a, apa sih definisi akal? Akal itu sifatun wariziyatun yamna'u sahibaha anil fi'lil fawahishi. Jadi akal itu sifatun wariziyah. Akal itu sifat yang bawaan, sifat bawaan. Wariziyah. Sifat bawaan. Karena manusia itu dibekali akal. Yang mana dengan sifat itu tamna uswahibah, bisa mencegah orang yang punya akal tersebut untuk melakukan perbuatan yang keji. Itu akal. Jadi seseorang manusia dibekali dengan akal. Dengan akal tersebut manusia itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji.
Makanya kata ulama, orang yang masih melakukan perbuatan yang keji, maka dia akalnya sedang hilang. Akalnya hilang dari itu. Atau dalam arti la aklalah, dia nggak punya akal. Dengan akal itu kita bisa membedakan. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Dengan akal kamu bisa mengenal Allah. Dengan akal kamu bisa mengenal Nabi Muhammad. Dengan akal, jadi akal itu luar biasa. Makanya manusia dibekali akal. Nah, Habib mau tanya, sekarang akal itu tempatnya di mana? Di mana akal tempatnya? Sini? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Di mana akal? Al-aqlu mahalluha al-qalb. Akal itu tempatnya di hati, bukan di sini, tapi di hati. Tapi dia ada cahaya. Cahaya itu nembusnya kemana? Ke otak ketimbang, otak sini. Jelas ya? Jadi akal itu mahalluha al-qalb. Akal itu tempatnya nih hati. Tapi dia punya syu'a, punya sinar yang tembus ke otak di sini. Jelas ya? Insya Allah. Makanya ilmu sama akal pernah debat. Kalau kalian baca di kitab Bajuri, Hasyiatul Bajuri, di situ akal sama ilmu itu debat. Kata ilmunya, Kal, saya ini lebih mulia dari kamu. Karena enggak, akal dulu yang ngomong akal. Kata akal, ilmu, saya ini lebih mulia dari kamu. Karena tempat kamu itu di sini. Tempat kamu itu adanya sama saya. Tapi kata ilmunya, oh enggak, saya lebih mulia dari kamu. Kalau seandainya akal itu lebih mulia, kamu itu lebih mulia dari saya, niscaya Allah dua ini sifat akil. Tapi Allah dua ini sifat apa? Al-alim. Innallaha sami'un alim. Allah dia sifat alim atau alim. Makanya saya lebih mulia dari kamu. Kalau seandainya kamu lebih mulia dari saya Allah disifati dengan adil. Tapi nggak ada kan? Tapi nggak ada. Makanya kata ilmu, saya lebih mulia dari kamu. Akhirnya akal angkat tangan. Ya betul, kamu lebih mulia dari saya. Kemudian akal ini megang kepalanya ilmu, kemudian dicium kepalanya ilmu. Ya, setuju, kamu lebih mulia dari saya. Nah, gitu ya. Jadi mana yang lebih afdal? Kata Imam Romli, ilmu lebih afdal. Syekh Ibn Hajar akal. Di sini wallahu a'lam mana yang afdal. Kita kalau seandainya seseorang bisa menggabungkan antara ilmu sama akal, ini luar biasa. Ilmu sama akal karena nggak semua orang pintar itu cerdas. Jadi harus dua-duanya bisa, harus dua-duanya jalan. Pintar aja nggak cukup, karena ilmu saja nggak cukup, harus cerdas. Akalnya dipakai. Cerdas saja, tapi nggak didasari dengan ilmu, bahaya. Nanti bakalan licik. Jadi dua-duanya harus ya ilmu, ya akalnya digunakan. Jelas ya? Insya Allah. Jadi yang kedua zawalul akal. Jadi kemana-mana terang. Jadi yang kedua yang membatalkan seseorang wudu itu zawalul akal. Dikalahkan akalnya sebab itu ya augerihi utawa liane ataupun yang lainnya seperti mukma alaih, ayan atau junun ya ataupun lainnya, kecuali tidurnya orang yang netepi di panggonannya, yang netep
Dan ini juga yang netep enggak, orangnya itu ya harus normal, artinya enggak terlalu gemuk juga enggak terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk, kemungkinan angin itu keluar. Karena orang gemuk kan, jangan lihat Habib, orang gemuk itu kan nggak netep, ya nggak netep, duduknya itu nggak netep karena nggak seimbang, pasti ada lubang. Makanya ketika orang yang tidurnya, orang yang duduk yang netep sama panggonannya itu, kecuali orang yang terlalu gemuk. Orang yang terlalu gemuk itu walaupun dia tidur netep itu nggak netep, itu bisa saja dia kentut tapi nggak berasa, tapi kentut ya, karena nggak netep. Kalau Habib netep loh, karena nggak gemuk gini ya tuh. Kalau terlalu gemuk di sini pasti ada lubang, duburnya itu pasti kebuka. Juga tidak terlalu kurus. Orang kalau terlalu kurus itu yang nempel tulang, jadi ada lubang. Makanya orang yang terlalu kurus juga bisa jadi ketika dia tidur walaupun menetap di tempat duduknya bisa saja dia kentut. Jadi harus orang yang normal. Ya, kalian normal semua, nggak kurus ya, normal. Terlalu gemuk, obesitas ya namanya ya. Obesitas. Kalau kurus apa namanya? Terlalu kurus apa? Hah? Jelas ya? Insya Allah. Terus yang ketiga, asalisu utawi kang kaping 3, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Iltiqa'u iku ketemue loro kulit lanang wa imra'atin lan wadon. Kabira ini kang gede, ajnabiya ini tur ajnabi, ajnabiya ini tur karwane ajnabi, min gairi hailin saking tanpa penghalang, min gairi hailin saking tanpa penghalang. Jadi termasuk juga yang membatalkan wudhu itu nempel antara kulit laki-laki dan juga perempuan, antara kulit laki-laki sama perempuan, yang mana dua-duanya, laki-laki dan perempuan ini dua-duanya besar, yang sudah balik, yang sudah balik ataupun belum balik, yang penting yustaha, ada menimbulkan syahwat. Kadang ada di Arab itu ya, perempuan yang usianya masih 9 tahun 10 tahun belum balik, 9 tahun 10 tahun tapi yustaha, bisa menarik syahwat karena memang postur tubuhnya kan orang luar besar-besar ya, posturnya itu besar-besar. Kalau memang bisa mengundang syahwat, terus ada laki-laki nempel sama dia, bisa jadi batal. Kalau memang perempuan ini walaupun belum balik tapi yustaha, atau laki-laki di usia 9 tahun 8 tahun 9 tahun kalau di luar negeri sudah bongsor, badannya gede. Nah jika ada perempuan nempel sama kulitnya laki-laki ini walaupun belum besar tapi sudah yustaha, bisa mengundang syahwat, maka wudhunya ketika nempel sama laki-laki ini batal ya. Jadi nggak syarat kabiren di sini. Tapi ya kalau masih kecil yang masih tidak mengundang syahwat, masih usia 7 tahun, ya kita lihat biasa, nggak mengundang syahwat, maka itu tidak batal. Min ghairi hailin, tanpa hail, tanpa perantara. Kalau ada hail walaupun tipis
itu tidak membatalkan wudu walaupun tipis. Sengaja ataupun tidak, ya, bersentuhan kulitnya laki-laki sama perempuan yang kabiran ajnabiyan, yang tidak ada kaitan mahramnya, tidak ada hubungan mahramnya, maupun sengaja ataupun tidak, merasa lezat ataupun tidak, menikmati ataupun tidak, itu batal. Walaupun terpaksa, dipaksa misalkan nempel, itu batal. Walaupun yang nempel sama kulit ini, tangan kita misalkan nggak berfungsi. Nah, alhamdulillah misalkan ada orang tangannya tidak berfungsi, ya laki-laki misalkan ya, nempel sama perempuan yang ajnabiyah. Laki-laki ini sudah besar dua-duanya dan tidak ada hubungan mahramnya. Walaupun tangan laki-lakinya ini tidak normal, sudah tidak berfungsi, tetap batal. Walau asyal, walaupun sudah tidak berfungsi, itu juga tetap batal. Makanya hati-hati. Makanya kan sekarang terjadi di mana-mana, ya ada pondok pesantren, ya kita doakan, insya Allah. Karena apa namanya, ya begitu, ya salaman sama santri putrinya, ya yang sudah gede-gede salaman, ustadznya salaman sama santri putrinya, terus salaman. Rasulullah saja segitu maksumnya, beliau tidak pernah menyentuh perempuan. Bagaimana dengan sekelas kita? Ya, pertama ya salaman biasa aja, lama-lama mengundang syahwat. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, kalau jika mondok pesantren dimanapun ya harus hati-hati. Makanya kan berapa terus? 50 santri ya, santri putri. 50 santri putri sampai naudzubillah min dzalik. Sekarang banyak terjadi, sekarang lagi musim, lagi rame di mana-mana seperti itu. Ada apa namanya tuh, pelecehan tak apa nggak tahu ya, karena sering salaman dipikirnya barokah sama kiainya, barokah ya, terus saja lama-lama nanti kisi ayu, akhirnya lama-lama ya nafsu ya. Makanya itu Rasulullah saja tidak pernah, Rasulullah ketika baiat perempuan, Rasulullah pakai ridha, tidak bersentuhan langsung dengan perempuan. Padahal Rasulullah masuk, tidak melakukan dosa, Rasulullah masuk. Bahkan Rasulullah sah jika ada perempuan langsung dinikahi oleh Rasulullah, sah. Karena Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah semua perintah dari Allah, sah. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ketika salaman sama perempuan, ngebeat perempuan, Rasulullah pakai ridha. Zaman sekarang baru sekelas ustadz atau kiai atau sekelas siapa, ngomongnya nggak punya syahwat. Nggak punya syahwat, nggak punya anak dia, ya kan? Kalau nggak punya syahwat, nggak mungkin punya anak. Dia punya anak kok, berarti kan ada syahwat. Maka dari itu hati-hati ya, seperti itu. Ar-rabi utawi kang kaping papat, ar-rabi utawi kang kaping papat, masuk kubulil adami, ikun demek kubule adami. Masuk kubulil adami, ikun demek kubule adami. Manusia ya, bangsa adami. Au halaqati duburihi, utawa lubang dubure adami, utawa lubang dubure adami. Bibat nirrahati, kelawan jerlo ya, batan itu arti bahasa Jawa ya, jerlo. Bibat nirrahati, kelawan jerlo, ini efek-efek. Bibat nirrahati, kelawan jerlo, ini efek-efek. Au butunil asabi'i, utawa piro-piro jerone piro-piro jari.
au budunil asabi utawa pira-pira jerone pira-pira jari. Jadi yang keempat yang membatalkan wudu itu memegang atau menyentuh kubul, ataupun lubang dubur. Lubang duburnya manusia, nggak laki nggak perempuan, baik pun duburnya sendiri atau kubulnya sendiri atau kubulnya atau duburnya orang lain. Walaupun yang dipegang itu kubulnya anak kecil atau duburnya anak kecil, jika kita menyentuh dengan apa? Bibat nirroha, dengan bagian dalam efek telapak, ya, dengan telapak. Ini namanya kaf. Ini namanya efek-efek. Kalau ini kaf, semua ini kaf. Ini semua kaf. Tapi kalau ini efek-efek bagian dalam, batnur roha. Jadi bagian dalam efek-efek. Ang butunil asabi utawa bagian dalam jari-jari. Bagaimana kita tahu bagian dalam sama bagian luar? Dengan kita gabungkan dua efek-efek kita gabungkan. Yang tidak terlihat itu bagian dalam. Yang tidak terlihat itu bagian dalam. Yang terlihat itu bagian luar. Nah, kalau jempol caranya begini tuh. Kalau jempol, kalau begini kan tuh masih kelihatan. Jempol begini caranya. Yang tidak terlihat itu bagian dalam, yang terlihat itu bagian luar. Berarti samping-sampingnya jari-jari itu termasuk bagian luar. Atau ujung jari-jari. Atau ujung jari-jari ini termasuk juga bagian luar. Jadi ketika kamu punya adik kecil, ya, pipis misalkan, terus kemudian nggak ada yang nyebokin, orang tua kamu lagi sibuk, sedangkan kamu punya wudhu, ya caranya bagaimana? Ya caranya kamu cebokin tapi dengan efek-efek bagian luar. Ya, masa pakai kaki? Bagian luar. Supaya ini kalau kalian lagi malas wudhu lagi, ya kan? Mau sholat. Kalau pakai nyentuh efek-efek bagian dalam, maka batal. Dan juga jangan terlalu neken, ya. Begini, tapi jangan terlalu neken. Kalau terlalu neken, ya nanti akan lebih banyak yang tidak batal, ya. Kalau terlalu neken, jomplang begini tuh. Kalau di mana? Di kitab Bajuri kan nggak boleh terlalu neken. Kalau terlalu neken nanti banyak yang nggak batal. Jomplang, apa jomplang? Mangap ya? Apa biar? Kalau terlalu neken begitu. Jadi ya biasa normal. Jelas ya? Insya Allah. Nah, ini 4 perkara yang membatalkan wudhu. Ayo kita lanjut. Faslun utawi iki iku fasal. Faslun utawi iki iku hadza faslun. Manin taqadha wudhu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. In taqadha iku batal. In taqadha iku batal. Wudhu'uhu apa wudune man. Wudhu'uhu apa wudune man. Haruma mengko haram. Haruma mengko haram alaihi ing atase man arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. As-salatu iku salat. As-salatu iku salat. Jelas kalau ini ya, orang yang nggak punya wudhu berarti nggak boleh sholat. Wat tawafulan tawaf. Wat tawafulan tawaf.
juga tidak boleh tawaf karena tawaf itu butuh wudu. Terus kemudian wa masul mushafi lan demek mushaf. Wa masul mushafi lan demek mushaf. Haram bagi orang yang nggak punya wudu memegang mushaf atau memegang amtiah, memegang mushaf atau harithah atau ilaqah, gantungannya mushaf atau apa itu namanya yang biasa buat mushaf itu apa namanya? Dudukannya mushaf itu harithah apa namanya? Apa namanya? Hah? Kantong harithah ya. Atau itu yang biasa buat kita ngaji itu apa namanya? Ya, papan itu. Kalau kita ada Qur'annya, itu ada Qur'annya, terus kita pegang itunya, yang membuat Qur'an itu juga tetap tidak boleh. Atau kita mushafnya ditaruh kayak di sini ini mushafnya, ya kan ada mushaf yang sejajar dengan mushaf, yang nempel itu kayunya yang nempel sama mushaf. Itu kalau kamu pegang juga nggak boleh. Tak contohin nggak apa-apa. Nih, ya, ini kan mushaf. Kamu pegang sininya nih, juga nggak boleh kalau kamu punya wudu. Tapi ini enggak. Ini kan nggak ada mushafnya. Ini nggak boleh. Ya, jelas nggak? Insya Allah. Atau apa lagi? Lanjut. Wa masul mushafi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Juga apalagi membawa mushaf, demek nggak boleh dan membawa mushafun nggak boleh. Ataupun kita membawa mushaf di amtiah, di tas. Di tas kita isinya misalkan ada mushaf, juga ada kitab, juga ada apa saja, misalkan HP, ya. Kalau tujuan kamu membawa mushaf, membawa barang itu membawa mushaf tujuannya, maka nggak boleh. Kamu misalkan di mushaf itu ada tas, di tas itu ada mushaf, ada kitab, ada yang lainnya. Nah, ketika kamu bawa itu tasnya dengan tujuan membawa Al-Quran atau membawa mushaf, maka itu wajib punya wudu. Kalau tujuannya bawa mushaf. Tapi kalau tujuannya bawa amtiah, bawa tas, nggak wajib wudu. Nggak wajib wudu. Jelas ya? Jadi ketika kamu bawa tas, ya jangan diniatkan bawa mushaf. Jika kamu nggak punya wudu. Tapi kalau jika diniatkan bawa mushaf, maka nggak boleh, haram. Lanjut. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Wa yahrumu lan haram. Wa yahrumu lan haram 'alal junubi ngatasi wong kang junub. Sittatu asya'a opo 6 piro-piro perkara. Sittatu asya'a opo 6 piro-piro perkara. As-salati ku salat, jelas. Orang yang junub nggak boleh. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wal lubsu fil masjid lan netep ing dalam masjid. Wal lubsu fil masjid lan netep ing dalam masjid. Kalau lewat nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau ubur boleh. Kalau yang nggak boleh itu lubus, netep fil masjid, itu nggak boleh. Wa qiraatul Qur'ani, wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Bagi orang junub haram baca Qur'an. Kecuali memang baca ayat yang memang tujuannya bukan baca Quran, tapi tujuannya baca dzikir, ya itu boleh. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan haid asyratu asya'a opo 10 piro-piro perkara.
As-sholatu iku sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamlu lan gawa mushaf, wa lubthu fil masjidi lan tetep fil masjid ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa shaumu lan puasa, wa shaumu lan puasa, wa talaqu lan cerai, wa talaqu lan cerai. Siapa yang haram? Yang haram bukan perempuannya ya, tapi laki-lakinya. Laki-lakinya haram menceraikan istrinya di saat sedang haram suaminya. Kenapa? Karena nunggunya lama, kasihan. Kan kalau dianya dawatul haid, salah satu akruh 3 kali suci. Maka ketika dia dalam masih menjalankan masa haid, ketika diceraikan sama suaminya, maka dia makin lama idahnya makin lama. Makanya haram bagi suami menceraikan istrinya ketika di saat haid, kecuali istrinya sendiri yang minta, Kalau istrinya sendiri yang minta, wis Pak, ceraikan saya saja nggak apa-apa, sudah nggak kuat saya, minta sampai, itu haram ya. Perempuan minta cerai itu haram. Kalau maksa sampai terjadi perceraian gara-gara sebab permintaan istrinya, maka itu tidak haram, suaminya tidak haram ya. Atau namanya sekarang itu namanya tolak biiwab, cerai dengan iwat, namanya khulu. Perempuannya minta diceraikan, Pak, kalau kamu ceraikan saya, nanti saya bebaskan kamu dari mahar kamu misalnya. Suaminya masih utang maharnya sama istrinya. Terus istrinya ngomong, kalau kamu ceraikan saya, Pak, kamu bebas dari mahar. Terus nggak usah bayar mahar kamu, bebas. Akhirnya diceraikan sama suaminya. Ya sudah, karena saya nggak kuat bayar mahar, saya ceraikan kamu. Namanya tolakun biiwab. Tolak biiwab. Jelas ya, namanya khulu. Belum sampai situ ya. Anak-anak belum ya. Nanti insya Allah kalau sudah ini nanti tak ajarin kitab Miftah khusus tentang pernikahan. Insya Allah. Nah ini yang haram suaminya. Terus yang selanjutnya wal mururu fil masjid, lan lewat fil masjid ing dalam masjid, in khafat talwithahu, lamun wedi sapa al mar'ah atau haid, in khafat lamun wedi sapa haid talwithahu ing ngotori masjid. Orang haid haram lewat masjid, lewati masjid itu haram. Padahal ubur hanya lewat. Kalau lewat sama taradud itu beda. Kalau lewat itu masuk dari pintu A, keluar pintu B, itu lewat namanya. Nah perempuan yang haid lewat pun nggak boleh. Lewat itu nggak boleh, lewati masjid itu nggak boleh. Jika memang dia takut mengotori masjid dengan darah haid. Nah, itu orang dulu kan belum ada softtek ya, pakainya kain. Tapi orang dulu rapi. Tapi zaman sekarang sudah makin canggih, semakin ini, tapi kadang perempuannya sendiri yang males. Ya, hati-hati kamu sama darah haid ya, darah bersihkan. Karena setannya lagi akeh. Perempuan itu ya, kalau yang bersih, yang apik bersihkan, jangan asal buang, kalau bisa dibakar, bersihkan dulu, jangan sampai ada kelihatan aib, jangan sampai ada kelihatan softteknya itu ada darahnya, cuci ya. Belajar dari sekarang. Kalau kalian
perempuan itu pasti apa sih ya, sering lihat darah lah perempuan ya. Mau nggak mau pasti kamu akan ya sering lihat darah, ya head, ya nifas, ngelahirin ya kan, darah semua itu. Makanya yang apik mulai dari sekarang. Lanjut. Wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Wal istimta'u lan amri seneng. Wal istimta'u lan amri seneng bima kelawan barang. Bima kelawan barang baina surrati ing dalam antarane udel. Baina surrati ing dalam antarane udel wa rukbati lan dengkul. Wa rukbati lan dengkul. Itu haram ketika kamu sedang haid. Jika suami kamu bersenang-senang ya antara surah wa rukbah, ala kulli khilaf. Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang namanya istimta' bi surah wa rukbah itu maksudnya al-wata', tidur bareng, itu yang nggak boleh, haram. Tidur bareng di saat istrinya haid itu haram, dosa besar. Bahkan naudzubillah, jika terjadi sampai jadi itu anaknya cacat, anaknya cacat, tapi nggak mungkin. Atau apa namanya, kalau berhubungan di saat suaminya sudah junub, sudah mimpi misalnya junub terus belum mandi, terus berhubungan sama istrinya, juga harus dihindari, itu anaknya cacat. Banyak orang cacat gara-gara seperti ini, nggak paham seperti ini. Makanya itu Habib dulu fotokopi itu ya belajar di aula itu perlu diajarkan sama perempuan khusus, itu perlu itu, karena menghindar dari terjadi anak-anak ya, kasihan anak-anak sampai cacat, alhamdulillah mendalik. Terus kadang sampai ada orang cacat ininya, otaknya, gara-gara hubungannya nggak apa namanya, tidak sesuai dengan syariatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan li kulli hawbah واستر لنا الأورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران والمسلمين أجمع آمين ربي عصما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عد الحب وآله وصحبه عدد كشف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf malam ini Habib nggak bisa salat isya, lagi buru-buru. Besok libur ya. Ya Allah.